Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang objek-objek global di dalam JavaScript Node.js. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek, maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Di dalam Node.js objek global, kita akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama mymodule.js. Kita buka, kita buat file baru, namanya mymodule.js. Oke. Kita ketik var a sama dengan 9. Oke, seperti yang di layar. Definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Var global.a sama dengan 9. Oke, seperti itu. Melalui kode di layar, variabel A akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam mymodule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel A dari dalam fungsi maupun kelas. Perhatikan contoh berikut. Oke, yang berikut. Oke, yang berikut. Function f dalam kurung console.log Oke. Global.a. Yang berikut adalah global.f. Yang berikut adalah global a. Oke, seperti itu. Pada kode di layar, a sama dengan global.a dan f sama dengan global.f. Hal ini membuktikan bahwa variabel a dan fungsi f yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel a dan fungsi f menggunakan kode berikut. Global f. Oke. Berikut ini kita akan mempelajari tentang objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, stdout, dan stderr. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Perhatikan penulisan seperti ini.
Oke. Oke, salah. Console.js. Oke, penulisannya seperti ini. Console.log dalam kurung s titik. Oke. Nah, perintah di layar merupakan alias dari process.stdout.write dalam kurung s selain console.log. Kita juga dapat menggunakan console.info atau console.warn dan console.error untuk menampilkan data. Objek console juga menyediakan metode time dan timeend untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut. Oke. Console.info. Oke, yang berikut console.time itu adalah waktu eksekusi. Oke, yang berikut adalah proses yang akan diukur waktunya. For dalam kurung let i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari i plus tutup kurung, buka kurung kurawal, tidak melakukan apa-apa. Oke, yang berikut console.timeend dalam kurung waktu eksekusi, titik koma. Yang berikut adalah console.info dalam kurung program selesai, titik koma. Oke, coba kita jalankan. Node console.log, node console.js. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari node. Sebagai contoh, proses.cwd digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Yang berikut, proses.chdir untuk mengubah direktori aktif. Proses.arg untuk menangkap argumen yang dilewatkan. Pada saat eksekusi program dilakukan. Proses.exit untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Kita buat file baru dengan nama proses.js. Kita ketik scriptnya var n sama dengan proses
dot argv. Oke, berikut length titik. Yang berikut adalah console.log jumlah argumen. Oke, jumlah argumen ditambah n. Yang berikut adalah for dalam kurung let i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Oke, buka kurung. Yang berikut adalah dia akan menampilkan console.log process.argv tanda dolar dalam kurung i. Oke, titik 2 ditambah proses.cwd dalam kurung titik. Yang berikut n direktori aktif ditambah di sini proses bukan cwd tapi argv i. Oke, di sini proses cwd dalam kurung titik. Berikut console.log dalam kurung lokasi node.js titik 2 ditambah proses titik exit add tutup kurung titik. Oke, dia oke. Yang berikut console.log dalam kurung versi node.js titik 2 tanda ketik ditambah proses.version. Oke, titik koma. Yang berikut adalah sistem operasi. Sistem operasi titik 2 ditambah proses
dot platform titik koma. Yang terakhir itu adalah arsitektur prosesor, console.log arsitektur prosesor. Oke, ditambah proses.arch. Oke, di sini proses.exe head. Oke. Kita jalankan kode di layar menggunakan perintah node.contoh. node proses.js 1 2 3. Oke, maka di situ dia akan menampilkan lokasi Node.js, versi Node.js, sistem operasi, dan arsitektur prosesor. Contoh penerapan proses.arg adalah sebagai berikut. Kita buat file baru dengan nama sum.js. Oke, yang berikut kita ketik scriptnya var total sama dengan 0,0. Yang berikut for dalam kurung let i sama dengan 2, i sama dengan 2. Yang berikut adalah i lebih kecil dari proses.argv.length titik koma i buka kurung total tambah sama dengan parsefloat dalam kurung proses.argv dalam kurung i titik koma. Oke, yang berikut dia akan menampilkan console.log titik koma. Oke, coba kita jalankan node sum.js 11.8. Maka hasilnya seperti itu. Kita jalankan lagi node sum.js 11.882. Maka hasilnya seperti itu. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan variabel i perlu diinisialisasi dengan nilai 2 karena di dalam Node.js argumen pertama proses.argv dalam kurung 0 selalu menunjuk ke program Node dan argumen kedua proses argv dalam kurung 1 menunjuk ke file yang sedang dieksekusi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang variabel file name dan gear name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv di dalam kurung 1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi.
Variabel dirname merupakan alias dari metode proses.cwd yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru dengan nama filename underscore dirname.js. Oke, kita ketik scriptnya console.log dalam kurung tanda underscore 2 kali file name /t.2 ditambah underscore 2 kali file name titik koma. Oke, yang berikut adalah console.log dalam kurung underscore 2 kali dirname /t.2 ditambah dirname. Oke, di sini underscore tanda underscore. Oke, sini dirname. Oke, yang berikut adalah console.log dalam kurung /and process.argv. ditambah process.argv 1 kurung titik koma console.log dalam kurung proses.cwd t.2 ditambah proses.cwd dalam kurung. Oke, titik koma di atas itu proses.argv di dalam kurung 1 titik 2 Oke. Ini kita hapus. Coba kita jalankan node filename underscore dirname.js. Oke, di situ filenya sudah filename underscore dirname.js sudah sesuai dengan lokasi yang ada di modul 2. Oke, demikian penjelasan saya tentang objek-objek global di dalam JavaScript Node.js. Sekian dan terima kasih.